Ini di Malaysia tapi rasanya bener-bener kayak di Perancis. Satu-satunya museum yang aku betah banget di sini dan bisa datang lebih dari 1 kali. Ini lokasinya di Penang. Ini di Malaysia tapi rasanya bener-bener kayak di Perancis. Assalamualaikum warga. Hari ini kita mau ke Perancis, tapi di Malaysia. Di Prancis tapi di Malaysia, kok bisa? Sudah sampai. Saya sudah di Perancis. Wow. Kenapa tempat ini bisa dibilang French Village? Dia terinspirasi dari yang namanya kota Colmar di Perancis. Arsitekturnya kayak bangunan-bangunan di sana waktu abad ke-16. Gayanya pura-pura lihat jam. Dan suasananya memang sangat cantik dan indah. Wow, luar biasa. Tuh, kalau yang punya anak-anak bisa main di sini. Kita lagi mencari croissant loh. Croissant mana nih? Croissant. Enjoy masnya selama liburan di Malaysia. Patut saja Malaysia View bagusnya bukan cuma di sini, tapi disebut destinasi wisata terindah di dunia. padahal udah di Eropa tapi makanannya tetap mie sedap. Mulutnya kenapa harus kayak gitu Mudah sih? untuk cari makanan. Kenapa harus kayak gitu? Indonesia mas kalau di Malaysia. Happy enjoy. Buat yang ke Eropa tapi budgetnya masih belum ada, bisa main ke sini aja dulu gitu. Satu-satunya museum yang aku betah banget di sini dan bisa datang lebih dari 1 kali. Ini lokasinya di Penang. Isinya semua makanan khas Malaysia dan ini ada sejarahnya, detailnya. Jadi kita banyak belajar di sini. Termasuk 3 budaya mendominasi di Malaysia, Melayu, Chinese, dan India. Lucunya makanannya tuh dibikin 3 bentuk, miniatur, real size, dan giant. Pokoknya kalau kesini nggak rugi ya, udah foto-fotonya lucu, terus banyak nambah wawasan juga. Karena setiap makanannya tuh banyak penjelasannya. Bahkan ada satu ruangan tuh khusus makanan termahal di dunia, ada harganya juga. Dan banyak edukasi juga tentang kayak kandungan gula dan sebagainya. Namanya Wonder Food Museum di Penang, harga tiket masuknya Rp30. Hey guys, do you know what is one of the best things about living in Kuala Lumpur? Is of course public transport, LRT and MRT. So now we are going to take LRT train. Let's go together. LRT or MRT in Kuala Lumpur is actually very affordable and you avoid any extra parking cost or petrol. Let's go. Oh, nice seats. Empty. Trains, quite clean, comfortable, and most important, the air conditioned. Living in Kuala Lumpur means that you are connected, unlike the other suburbs in Kuala Lumpur. Fasilitasnya sangat baik. Areas like Monkiara and Desa Park City are very popular in mining space coming to Malaysia. But still, public transport is not really developed there. Sekarang pukul 2 pagi, tapi kita buat apa? Bukan tidur, makan. Pukul 2 pagi sampai makan. We ordered nasi goreng sajin, tandoori, ABC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi Malaysia membuat terkejut dan kaget pelancong dari Indonesia. Meskipun bukan berada di Eropa, tapi serasa berada di Prancis. Hingga ternyata Malaysia juga memiliki museum makanan. Wah, ini sungguh sangat luar biasa ya. Yang dimana memang Malaysia senantiasa menjaga tradisi dan budayanya. Keanekaragam jenis makanannya memang tidak bisa ditemukan di mana-mana negara karena Malaysia merupakan salah satu negara berbilang bangsa sehingga keanekaragam jenis makanannya tidak perlu diragukan lagi. Kemudian publik transportasinya juga mendapat pujian dari pelancong berbagai luar negara. Bahkan makanan-makanannya itu juga begitu sangat menjadi destinasi terfavorit tersendiri bagi para pelancong yang datang ke Malaysia. Nah, Malaysia 24 jam itu sangat mudah. Apabila Anda mungkin tengah lapar, ya kan, tengah malam bisa langsung datang ke kedai mama. Karena di kedai mama itu 24 jam non-stop. Kemudian kalau pagi-pagi juga bisa sarapan nasi lemak
roti canai, teh tarik memang menjadi salah satu kenikmatan yang begitu sangat luar biasa bagi para pelancong yang datang ke Malaysia. Apalagi hidangan teh tarik, roti canai merupakan salah satu hidangan yang terbaik di dunia sarapan paginya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Bukan hanya sarapan paginya yang begitu sangat menjadi salah satu terfavorit ya, tetapi makanan-makanan Malaysia yang lainnya itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang. Bukan hanya dari masyarakat Indonesia saja, tetapi berbagai pelancong dari luar negara. Maka tak heran kalau ibu-ibu atau emak-emak dari Indonesia kalau melancong ke Malaysia begitu happy enjoy karena bisa menikmati hidangan makanannya yang super benar-benar enak dan nyami. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Tidak habis sampai di sini lagi, ternyata Malaysia juga menjadi salah satu maskapai penerbangan yang terbaik, karena beberapa komentar-komentar dari sahabat-sahabat kita yang ada di Indonesia kemudian sudah naik pesawat Malaysia Airlines, mereka memberikan kesan-kesan yang sangat positif, hingga Indonesia itu belum mempunyai pesawat seperti Malaysia Airlines. Kok bisa sih? Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Tebak-tebak, hari ini gue mau bahas maskapai apa? Ya betul, maskapai dari negara tetangga yaitu Malaysia Airlines. Ini dia deretan pesawat yang dipakai sama Malaysia Airlines saat ini berdasarkan data tanggal 11 Mei 2025. Yang pertama ada Boeing 737 dengan total 52 unit, terdiri dari 41 737-800, 38 aktif dan 3 terparkir. Lalu ada 11 unit 737 MAX 8 yang saat ini aktif semua. Yang kedua ada Airbus A330 dengan total 25 unit, ada 7 unit A330-200, 5 aktif dan 2 terparkir. Lalu ada 15 unit A330-300, 13 aktif dan 2 terparkir. Terus ada 3 unit A330 Neo yang semuanya aktif. Yang terakhir ada Airbus A350 dengan total 7 unit saja. Semuanya merupakan Airbus A350-900 dan semuanya juga masih aktif. Jadi saat ini Malaysia Airlines punya total 84 pesawat. Malaysia aja udah punya A350, Garuda kapan nih? Sebelum gue lupa, gue mau share gimana rasanya flight ke Jepang naik Malaysian Airlines. FYI terbangnya gue sama anak-anak ya. Kenapa gue pilih maskapai ini? Karena jadwal transit di flight gue ini nggak terlalu lama dan selisih harganya lebih murah dibanding maskapai yang direct. Penerbangan dari Jakarta ke Kuala Lumpur, gue naik MH0720 dengan tipe pesawat Boeing 737-800, bukan pesawat yang besar. Dan gue kebagian pesawat dengan monitor yang berada di atas, bukan di belakang sandaran kepala. Penerbangan yang pertama ini oke lah, pelayanannya cukup ramah, legroomnya cukup dan makanannya tidak mengecewakan. Cuma sayang tidak ada susu untuk pilihan minumannya. Anak-anak lebih suka susu dibanding jus. Dari Kuala Lumpur ke Tokyo dengan flight number MH0088 dengan tipe pesawat Airbus A350-900. Ini pesawat yang lebih besar ya, dengan konfigurasi 3 baris. Cukup nyaman dan legroomnya cukup aja. Kalau mau agak luas bisa pesen seat yang extra legroom. Of course, nambah biaya ya. Kelasnya tetap sama, masih ekonomi. Untuk flight experience-nya tentu berbeda dengan flight yang pertama. Ada in-flight entertainment dan juga ada wifi. Jadi selama penerbangan bisa dapat akses internet dan gratis ya. Ini yang bikin keren. Untuk hidangan selama penerbangan sih oke ya. Ada 3 menu pilihan makanan dan cabin crew-nya cukup ramah, walau tidak seramah Singapore Airlines sih. Untuk flight pertama pulang, feel-nya masih sama dengan flight kedua keberangkatan. Namun pas flight kedua pas pulang tidak ada monitor di pesawat. Jadi bisa pakai gadget kita sendiri untuk akses in-flight entertainment-nya. Di flight kedua ini juga kena delay 20 menitan. Overall, semua flight yang gua rasakan menggunakan Malaysia Airlines itu cukup oke lah. Cuma sedikit catatan, harusnya di semua penerbangan ada opsi minuman fresh milk atau susu kemasan untuk anak-anak, dan menu biskuit atau makanan untuk anak juga bisa ditambahkan lagi variasinya. Ada yang udah pernah flight ke Jepang naik Malaysia Airlines juga? Share pengalaman kalian di komen ya. Sekian info kali ini, semoga bermanfaat. Buat kalian para first timer yang mau ke Jepang tapi bingung mau kemana aja selama di sana, order aja itinerary di kita. Itinerary-nya udah lengkap dengan jalur menuju spot wisata, rekomendasi hotel atau Airbnb, lengkap dengan perkiraan budgetingnya, tips info seputar traveling ke Jepang, serta ada list resto halal dan juga list resto non halalnya juga. Harganya terjangkau. Untuk order gas langsung DM aja guys. Porsinya kok kayak gini sih? Tipis dan sederhana banget. Kira-kira nyaman gak ya? Kali ini gue bakal share pengalaman terbang gue dengan Malaysia Airlines menggunakan kabin pesawat barunya. Kira-kira ada perubahan apa saja ya di kabin pesawatnya?
Langsung aja yuk, kita boarding. Sesampai di pintu pesawat, awak kabin Malaysia Airlines menyambut gue dengan ramah. First impression gue dengan kabin barunya adalah fresh dan modern. Akan tetapi, padding kursi dalam pesawat ini sangatlah tipis, yang tentunya akan mengurangi tingkat kenyamanan dalam penerbangan. Selain itu, layar TV juga dihilangkan dan diganti dengan layanan streaming menggunakan Wi-Fi. Menurut gue, kursi seperti ini lebih cocok digunakan maskapai berbiaya rendah atau LCC dibandingkan maskapai full service seperti Malaysia Airlines. Boarding selesai dan pesawat lepas landas. Di penerbangan 2 jam ini, Malaysia Airlines menyajikan hot meal. Menu hari itu ada mie goreng, buah, kue, dan roti. Yang menurut gue cukup enak ya. Yang perlu di-highlight dalam penerbangan ini adalah keramahan krunya. 2 jam berlalu dan kita mendarat di Kuala Lumpur. Overall, it was a very pleasant flight. So, kalian jangan kaget ya kalau masuk pesawat lihat Dari segi pelayanannya yang begitu sangat ramah tamah, hingga pesawatnya itu juga salah satu pesawat yang cukup sangat besar. Sedangkan Garuda Indonesia belum mempunyai pesawat seperti apa yang digunakan oleh Malaysia Airlines, sahabat-sahabatku semua. Nah, dari keseluruhan sahabat-sahabat kita yang telah naik Malaysia Airlines, mereka juga merasakan kepuasan. Apalagi ditambah dengan pelayanan krunya yang begitu sangat ramah tamah kepada penumpang. Oke, langsung kita lanjut ke video selanjutnya. Bukan sampai di sini saja, tetapi Malaysia juga membuat mbak-mbak atau kakak-kakak atau ibu-ibu daripada Indonesia shock dan terkejut dengan suasana wisatanya di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia. Yang bosan lihat Twin Tower, yuk ikut aku kita jelajahi Putrajaya. Kalau ke sini kalian bisa naik LRT menuju Ampang Park. Lalu setelah sampai di Ampang Park, kita menuju MRT Putrajaya Sentral. Jalanannya kurang lebih 45 menit. Nah, ini pemandangan menuju Putrajaya Sentral. Oke, kita sudah sampai di Putrajaya Sentral. Keluar dari MRT kita menuju bus stop. Ini kita mau ke destinasi pertama kita. Lihat deh, asli banget kan. Nah, ini destinasi pertama kita, Taman Saujana Hijau. Tamannya asri banget, asli deh, kalian harus kesini, mesti lihat secara langsung, gak nyesel. Sehabis dari sini kita lanjutin perjalanan kita mau lihat Masjid Putra atau dikenal dengan Masjid Pink. Masya Allah, indah sekali bukan masjidnya? Setelah dari Masjid Putra, kita mau naik motor taksi. Tempatnya nggak begitu jauh kok dari Masjid Pink tadi, tinggal jalan kaki. Nah, ini per orangnya Rp30. Kita berkeliling selama 30 menit. Itu tadi beberapa destinasi di Putrajaya. Masih banyak yang lain. Kalian jangan lupa ya jelajahi Putrajaya juga. Kalau punya 1 hari di KL, better kemana aja ya? Sini-sini aku spill one day itinerary di Malaysia, supaya kalian bisa kunjungi banyak tempat. Save aja dulu, siapa tahu nanti kalian butuh. Karena aku pengen foto-foto cantik, jadi aku keramas dulu biar rambut aku nggak lepek. Kalau udah keramas pakai sampo kesayanganku ini, dijamin rambut jadi nggak kembang dan on point 1 harian. Rambut udah bagus dan aku juga udah ready. Langsung aja kita OTW. Untuk tempat pertama, aku rekomendasiin banget kalian untuk ke Maidin. Ini tuh salah satu supermarket murah di KL, jadi kalian bisa beli oleh-oleh di sini. Kita lanjut jalan kaki ke Petaling Street. Nah, ini tuh kayak street market, jadi kalian bisa nih belanja di sini. Destinasi selanjutnya, kalian tinggal jalan kaki aja ke Masjid Jamek. Kalau kalian pengen masuk ke dalam, harus pakai pakaian yang sopan ya. Kita lanjut ke River of Life. Ini tuh semacam aliran sungai di tengah kota, dan di sekitaran sungai banyak banget spot foto estetik yang bisa kalian kunjungi. Kita lanjut jalan kaki lagi ya. Pasti kalian gak asing lagi sama tempat ini, ya. Nama tempatnya Dataran
Dataran Merdeka. Tempat ini itinerary wajib banget gak sih kalau lagi ke KL? Di sekitaran Dataran Merdeka banyak banget cagar budaya yang bisa kalian kunjungi. Dan semua tempatnya bisa diakses dengan jalan kaki aja. Next, aku mau ngajak kalian ke perpustakaan KL. Gak jauh dari sini ada spot foto ikonik yang wajib banget kamu kunjungi. Di sekitaran sini gedung-gedungnya juga estetik banget guys. Dijamin pasti kalian pengen foto di setiap sudutnya. Next, kita ke Museum Tekstil Negara. Tempat ini masih bisa diakses dengan jalan kaki juga ya. Setelah dari sini, kita lanjut ke Central Market. Nah, di Central Market ini banyak banget yang jual kerajinan tangan ataupun barang-barang handmade. Dan di sini juga pusat kuliner loh. Gak jauh dari Central Market, ada yang namanya Kasturi World. Nah, di sini itu surganya makanan-makanan enak. Emang kalau ke KL itu kulineran jadi agenda wajib gak sih? Itu dia tips itinerary dari aku. Kalian pengen tips apa lagi nih? Itinerary hari kedua gue di Kuala Lumpur berhasil bikin gue pengen balik lagi ke sini. Semua destinasi yang gue datengin di hari kedua nggak ada yang fail dan cocok banget buat foto-foto. Banyak yang bilang kalau mau hunting cafe di daerah Pasar Seni aja. Nah, ini gue lagi di sekitar Pasar Seni dan Chinatown itu. Pokoknya gue cuma jalan deh dari Petaling Street. Habis itu gue mau ke Hall in the Wall Cafe yang famous banget ini, namanya Jambu Cafe. Di sini kita bisa pesan minuman lewat tembok gitu loh. Ini gue pesan minty coconut latte. Jujur pas tangan gorilanya keluar gue lumayan kaget coba. Untuk kopi yang gue pesan ya rasanya not bad lah ya. Tapi kalau yang kalian cari experience-nya gue tetap rekomend sih. Dan di seberang Jambu Cafe ada cafe ini namanya gue gak ngerti cara bacanya. Gue mampir karena gue pengen sarapan, gue lapar banget dan gue random aja pesan burgernya gitu loh. I didn't have any expectations until I had my first bite. I didn't regret buying this at all karena beneran enak banget burgernya. Gak cuma patty-nya yang juicy tapi dia juga punya telur dan pesto sauce yang bikin tambah enak lagi. Anyway, moving on to the next cafe. Namanya juga cafe hopper ya saya. Jadi jalan-jalannya udah pasti from one cafe to another cafe. Light Capture ini emang udah terkenal banget kafenya, tapi ya tetap aja gue datengin karena tempatnya seestetik itu dan bener aja pas datang emang sebagus di foto. Vibe vintage retronya tuh berasa banget sih di gedung ini dan katanya sih dulunya gedung ini bekas kebakaran gitu tapi di rebuild lagi sama ownernya. Kalau beneran kayak gitu gue salut sih. Habis itu gue makan siang di nasi lemak ini. Namanya nasi lemak Wanjo dan ini ya ampun enak banget. Ayam gorengnya kok bisa ya serempah itu dan juga parunya enak banget. Ayam gorengnya tuh garing tapi dalamnya masih juicy basah dan juga bumbunya meresap. Kita lanjut jalan kaki mau naik MRT karena kita bakal ke TRX The Exchange Mall itu loh yang hits banget dan ada first Apple Store in Malaysia. Jujur MRT Malaysia tuh nggak jauh beda sama MRT Singapura gitu dan bagus banget. And we're finally here. Ini udah ada direct accessnya ya ke mall. Karena gue lagi BM banget matcha, akhirnya gue mampir dulu ke Matcha 8. Ini gue pesen matcha latte-nya gitu tapi no sugar dan gue suka banget sama tekstur matchanya. Umami banget terus dia agak thick. Jadi gue suka banget sih kalau matcha tuh masih kerasa bitternya gitu dan somehow nggak berasa kayak rumput. Gue baru tahu deh ternyata Miltus ada juga di KL. Di situ gue jalan-jalan sendirian keliling mall dan gue nemuin Crocs and of course I bought one. Terus beli Jibbitz Harry Potter juga. Nah ini dia nih spot terbaik yang ada di mall ini. Ini tuh kalian harus banget naik ke rooftopnya. Katanya sih ini rooftop open park yang terbesar di dunia gitu loh kalau nggak salah ya. Tapi jujur emang keren banget sih. Ini kalau nggak panas gue beneran foto-foto di setiap sudut sih kayaknya. Kalau mau kesini mungkin bisa sore-sore biar nggak terlalu panas. Dan kita juga sekalian mampir ke Apple Store-nya yang keren banget. Ini atapnya tuh kayak bentuk piramid gitu tapi berlayer-layer gitu loh. Gue suka banget sih jalan-jalan di mall ini. Apalagi brandnya juga bagus-bagus. Habis itu gue lanjut pulang sebentar karena jujur badan gue udah perikat banget dan gue perlu ganti baju untuk ke next destination. Dan karena OOTD gue lebih casual jadi kayaknya lebih cocok dipakai Crocs. Akhirnya gue pakai deh Crocs gue. Ini gue lagi ke Rex KL. Ini tuh kayaknya tempat gaulnya anak Kuala Lumpur berkumpul deh karena beneran isinya tuh anak-anak skena culture gitu loh kalau di Indo. Ada satu tenan yang bener-bener cute banget tempatnya dan akhirnya gue beli aja matchanya. Mereka juga jual kayak cute stuffs gini mirip kayak di Chiang Mai gitu loh vibe-nya. Di lantai 2-nya itu tuh tattoo studio, ada vape store juga. But of course kita nggak mau ke situ ya. My main destination was this very iconic library yang bener-bener udah seliweran mulu di FYP gue. Someone even mention kalau ini tuh Starfield-nya Malaysia gitu loh. Tapi menurut gue beda banget lah ya. Kalau Starfield tuh segede dan setinggi itu gitu loh. Tapi beda bukan berarti nggak bagus. It's still worth visiting. Not only to get the best pictures, but you can also buy the books. I think that's all for today. And comment if you want to know more about my Malaysia trip. And don't forget to follow me for more travel diaries. Bye! Malaysia selalu memberikan kenyamanan para pelancong yang datang untuk menikmati suasana keindahannya, kemudian dari sudut kotanya yang begitu sangat cantik dan indah, dari bangunan-bangunan gedungnya yang tinggi menjulang hingga berbagai aneka jenis makanannya, semuanya serba ada. Kemudian pusat perbelanjaannya
yang super mewah, serba lengkap. Dari mulai harga murah, harga mahal, semuanya ada. Kalau mungkin yang tengah berobat pun juga bisa sambil jalan-jalan menikmati keindahan kota-kota yang ada di Malaysia. Nyaman, tentram, bersih, itulah yang mungkin akan menjadikan kesenangan bagi para pelancong yang datang ke negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Apalagi ditambah lagi dengan kota-kotanya yang begitu sangat memanjakan mata, sepanjang sudut kotanya yang indah untuk foto-foto ataupun selfie. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku terhibur dan mendapat informasi yang bermanfaat.